Langkah Presiden Vladimir Putin yang memberi lampu hijau terhadap operasi militer khusus di wilayah Ukraina menyita perhatian dunia termasuk Indonesia. Menyusul operasi militer Rusia di Ukraina, kata kunci soal Ukraina sempat menduduki peringkat pertama trending topik Twitter di Indonesia. Bahkan hingga terkini lebih dari 190.000 tweet dari warganet yang mengungkapkan keprihatinan mereka atas krisis Ukraina ini. Rusia, demikian disebutkan Putin, mengklaim tidak ada pilihan lain selain mempertahankan diri dari ancaman Ukraina modern. Di sisi lain, Rusia akan merespon jika ada pihak yang ingin mengganggu kebijakan Rusia atas Ukraina. Ya, Ratih dan juga pemirsa, kalau kita lihat di layar kaca saat ini memang langkah ya Presiden Vladimir Putin yang memberi lampu hijau terhadap operasi militer khusus di wilayah Ukraina ini menyita perhatian dunia, termasuk Indonesia dan beberapa pejabat ya, pemimpin di tanah air kita pun juga sudah menyampaikan sikapnya begitu juga ya. Bagaimana tadi Pak Teguh Faizasyah selaku juru bicara dari Kemenlu juga yang juga sudah menyampaikan sikap pemerintah kita. Ya, bahkan hingga terkini ya kabarnya lebih dari 190.000 tweet dari warganet yang mengungkapkan keprihatinan mereka atas krisis di Ukraina. Dan ternyata memang ada sejumlah akun juga di jagat Twitter ya Vi ya, yang memang memberikan informasi secara langsung, dalam arti update terus-terusan berjam-jam bagaimana kondisi di Ukraina. Ya, itu dia. Dan TV One juga sebagai media informasi publik, kita juga memberikan sepanjang malam tadi ya, sampai dengan dini hari tadi juga informasi perkembangan terbaru. Karena apa? Bukan apa-apa, karena ada cukup bisa dikatakan tidak banyak, tapi tidak sedikit juga warga negara kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang ada di sana. Mudah-mudahan kita tidak mau menggunakan kata terjebak, gitu loh, tapi mudah-mudahan keselamatan mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana itu juga terjaga begitu. Baik, kita akan langsung mendalami mengenai hal ini. Sudah bergabung bersama kami via telepon, sudah ada Arya Sandi Yuda, pengamat politik internasional yang sudah bergabung. Melalui Selamat Zoom pagi. Ya, melalui Zoom ya. Selamat pagi, Mas Arya. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Arya, ini melihat bahwa masih menjadi perbincangan hangat begitu ya Mas. Kalau boleh dirunut sedikit Mas, apa sih akar masalah Rusia dan Ukraina hingga akhirnya Rusia memutuskan untuk operasi militer khusus ke Ukraina? Ya, kalau dilihat sebenarnya akar masalahnya itu ada di akar sejarah, terus juga kemudian konstelasi politik domestik dan juga tentunya politik kawasan dan internasional. Politik kawasan internasional ini berarti terkait dengan great power seperti Rusia dan juga kekuatan superpower seperti Amerika Serikat. Kalau dilihat dari sejarah, sederhananya sebagai pembuka, kita tahu bahwa dua negara ini dahulunya adalah satu kesatuan ya. Dari mulai sejarah Kievan Rus waktu dalam bentuk imperial gitu ya. Terus kemudian di zaman Soviet itu juga dua negara yang sebenarnya saling menguatkan satu kesatuan Soviet, karena Rusia adalah negara terkuat secara pertahanan, yang keduanya itu Ukraina. Tapi kan sejak Uni Soviet itu pecah, lalu kemudian Ukraina jadi satu negara sendiri, itu kan menjadi satu contender atau kontestasi terjadi antara dua negara ini. Karena dulu Ukraina di masa Soviet adalah salah satu basis industri pertahanan. Ya, sekarang kita kenalnya Ukroboronprom. Kalau kita ke sana ada Ukroboronprom, semacam holding industri strategis pertahanan yang cukup kuat ya, dan dulu ya terkuat kedua di wilayah Soviet. Nah, masalahnya adalah ketika dia sudah pecah, itu kan menjadi negara yang berbeda dengan tentunya ada singgungan-singgungan kepentingan yang berbeda. Pada saat sekarang di politik domestik kita bisa membacanya secara sederhana, ada 3 political camps atau kubu politik dengan haluan yang berbeda. Mungkin haluan politik itu tidak terlalu terasa kalau dia berbicara tentang isu-isu tanda kutip yang ringan atau yang sehari-hari masyarakat Ukraine. Tapi ketika sudah masuk ke ranah debat kepentingan strategik, terutama dalam hal hubungan dengan negara di kawasan, dengan Rusia, dengan Amerika Serikat, dengan NATO, dengan Uni Eropa, itu mereka sangat berbeda. Nah, tiga kubu politik tersebut
disebut ada yang haluannya pro Barat atau pro Eropa, terus kemudian ada yang di satu sisi yang lain yang lebih pro Rusia. Ya, ini memang dipengaruhi oleh juga demografik masyarakat Ukraina yang memang sebagian juga ya mungkin tidak mayoritas, tapi sebagian, misalnya sebagian besar banyak tinggal di wilayah timur dan tenggara, itu adalah masyarakat yang ethnically sangat dekat dengan Rusia. Nah, jadi haluan politik yang juga mungkin akarnya adalah keragaman demografik di Ukraina ini juga yang mempengaruhi. Mungkin ada 3 presiden terakhir yang sangat mempengaruhi situasi di hari ini. Ya. Ada presiden di tahun 2020 sampai 2014, 2014 sampai 2019, dan sampai dengan 2019 sampai dengan sekarang, terutama Volodymyr Zelensky yang sekarang itu kan berhaluan lebih kepada Barat atau Eropa, dan itu sangat berbeda dengan haluan di masa 2010 dan 2010 sampai 2014. Nah, haluan ini juga mempengaruhi bagaimana keras atau hard approach dari negara-negara di sekitar yang dipengaruhi oleh haluan politik dalam negeri Ukraina. Jadi saya kira itu beberapa faktor-faktor, dan juga tentunya haluan politik dari Joe Biden setelah terpilih kan juga mempengaruhi antisipasi dari Rusia, karena Joe Biden kan tentunya berbeda dengan Trump. Joe Biden lebih internasionalis daripada Trump yang isolasionis. Internasionalis artinya dia akan sangat peduli ketika ada kecenderungan negara-negara di kawasan ataupun di dunia terhadap Amerika ataupun tidak. Dan ini gimana? Sorry. Ya, maaf saya satu hal yang mungkin saya ingin minta pandangan, pendapat atau mungkin informasi yang Mas Arya peroleh juga begitu ya, Mas. Vladimir Putin menyebut golongan ini separatis begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan Ukraina, ya, kedaulatan dalam negeri mereka, mungkin ini oposisi gitu lah ya, kurang bisa katakan ya, oposisi dari pemerintahan yang memimpin saat ini ya. Apa sih sebetulnya, Mas, yang dilakukan oleh pemerintah incumbent Ukraina terhadap mereka para oposisi ini yang kemudian disebut oleh Putin ini kok separatis gitu? Ya, sebenarnya yang berangkatnya dari jadi yang dimaksud yang sering disebut oleh media atau berita sebagai separatis itu sebenarnya ada di wilayah yang berbatasan dengan Rusia. Jadi itu di wilayah yang memang posisinya di sebelah timur, terus wilayahnya namanya Luhansk sama Donetsk. Nah, di dua wilayah itu memang secara demografik itu mayoritas adalah Rus gitu ya, etnik Rus, etnik yang berbeda dengan etnik Ukraina yang secara mayoritas. Dan ini jumlahnya cukup banyak di wilayah timur sampai dengan tenggara ya, atau ke tengah juga banyak. Jadi secara demografis mereka sangat dekat dengan Rusia, terus kemudian secara haluan politik juga sebenarnya itu sebagian, kalau kita tidak bisa bilang mayoritas, sebagian juga cenderung pada pro-Rusia. Ini artinya kuat dukungan dari Kiev atau dari pemerintahan pusatnya Ukraine itu di masa-masa 2010 sampai 2014. Nah, artinya sebenarnya banyak juga yang menduga bahwa kelompok di wilayah timur ini yang wilayahnya dispute lah, katakanlah seperti itu, antara Ukraine dan Rusia, itu banyak juga yang menilai bahwa ini memang pro-Rusia begitu. Jadi separatis dalam pandangan Ukraine, tapi sebenarnya dalam pandangan Rusia akhirnya menjadi salah satu entitas yang diperjuangkan kira-kira dalam berbagai agenda, misalnya self-determination, mereka berhak untuk menentukan dirinya sendiri. Dan nah, inilah sebenarnya wilayah yang juga di situ ada perkembangan yang luar biasa, karena memang ada kedekatan Rusia itu punya impact industri dan juga pertahanan kan, pastinya di situ ada gelar beberapa ada satu kelompok yang tadi memang yang didukung itu oleh Rusia begitu ya, Mas ya? Ya, kita bisa sebutnya diduga ya. Didukung begitu ya. Mas Arya, nanti mungkin boleh lagi disambung lagi di segmen berikutnya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Nanti saya penasaran kalau berbicara mengenai kekuatan
militer dari Rusia dan juga Ukraina kan nggak apple to apple begitu ya Mas ya. Nantinya akankah ada pergeseran peta politik dalam arti nanti mungkin didukungkah oleh Amerika Serikat atau negara-negara lain? Harus seperti apa? Kecaman saja cukupkah atau ada embargo ekonomi dan lain sebagainya? Kita akan sambung lagi nanti ya di segmen berikutnya, tetap bersama kami.